wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga kita semua masih dilindungi Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah sampai hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Miss yang dirahmati Allah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, yaitu seorang pemahat patung di daerah Babilonia yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada zaman kekejaman Raja Namrud, raja yang zalim dan mengaku dirinya adalah penguasa. Suatu hari, Raja Namrud bermimpi ada seorang laki-laki yang mengambil mahkota di kepalanya. Lalu Raja Namrud bertanya kepada peramal, "Apa arti dari mimpiku tersebut?" Lalu peramal mengatakan, kalau ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan tahta kerajaan kamu. Nah, mulai saat itu Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh penduduk Babilonia untuk membunuh bayi laki-laki. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim masih di dalam kandungan. Lalu ayah Nabi Ibrahim, yaitu Azar, membawa istrinya untuk pergi menjauh dari negeri Babilonia. Nah, tidak lama kemudian lahirlah Ibrahim. Nah, ketika dia tumbuhlah besar, Nabi Ibrahim mulai mencari Tuhannya. Nah, ketika itu ada 3 benda yang dia anggap menjadi Tuhannya. Nah, benda apa sajakah itu? Mari kita saksikan videonya. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan.
Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu, di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun.
Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Nah, bagaimana videonya? Sudah kalian temukan jawaban dari pertanyaan Miss tadi? Ya, Nabi Ibrahim menganggap bulan sebagai Tuhannya, bintang, dan matahari. Tetapi Allah langsung memberinya petunjuk berupa melalui mimpi kalau Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Nah, dari video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, Miss minta anak-anak Miss semua untuk mencari perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah kalian temukan, lalu kalian buat contoh yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari perilaku terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu kalian kirim ke homeroom atau kalian kirim ke Miss juga boleh langsung. Sebelum Miss tutup pelajaran hari ini, Miss mau ingatkan pada anak-anak Miss semua, jangan lupa sholat 5 waktu dan semangat terus belajar di rumah. Mari kita ucapkan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.